tema besar kita pada interview kali ini adalah panggilan atau tugas gereja sebagai tubuh Kristus. Gereja itu disebut sebagai tubuh Kristus di beberapa ayat Alkitab di Perjanjian Baru, seperti pada Ibrani 13 ayat 3, kemudian 1 Korintus 12 ayat 27, dan lain sebagainya. Kemudian gereja ini dikatakan sebagai tubuh Kristus karena anggota-anggota gereja tersebut telah dipersatukan oleh Kristus di dalam keselamatan. Dan karena mereka itu merupakan perwakilan jasmani dari Kristus. Itu sedikit opening dari tema kita kali ini. Nah, ngomong-ngomong tentang gereja sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota, di sini kita memiliki 7 pertanyaan buat Sir yang dimulai oleh rekan saya. Pertanyaan pertama, apa saja yang menjadi tugas gereja sebagai tubuh Kristus dalam berperan bagi lingkungan di wilayah sekitarnya? Gereja secara umum biasa dimaknai dengan 3 tugas panggilan gereja. Yang paling utama ada 3, yaitu koinonia, marturia, diakonia. Koinonia bicara soal persekutuan, marturia, kedewasaan karakter, dan kedewasaan cara pandang, terutama untuk bekerja sama tadi. Sehingga akhirnya lewat kerjasama itu kita menjadi perwakilan Allah di dunia untuk menghadirkan surga di dunia, yaitu diakonia. Tugas gereja ada 5, ya. Yang pertama adalah kerikma. Kerikma itu artinya mewartakan. Ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ ada 5 lah. Pergilah, ajarlah, baptislah, ya. Lah yang terakhir, pergilah, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yang kedua adalah diakonia. Artinya pelayanan. Tuhan sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Yang ketiga adalah liturgia atau ibadat, doa. Tugasnya supaya orang itu juga ikut berdoa. Yang keempat adalah persekutuan atau ekumene. Jadi murid Yesus harus rajin bertemu, berkumpul sesuai murid Yesus yang pertama. Nah, yang terakhir kelima adalah tentang kesaksian atau martiria. Menjadi murid Kristus kita harus berani bersaksi. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebenarnya apa sih yang dicari atau menjadi pokok pencaharian gereja sebagai tubuh Kristus di wilayah sekitarnya, Pak? Sebenarnya tujuan utamanya adalah itu tadi, menghadirkan surga di dunia, damai di dalam hati setiap orang yang ada di sekitar gereja. Yang dicari adalah cinta kasih sesuai ajaran Tuhan Yesus. Ajaran gereja ada 3, iman, harapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Kan dengan keberadaannya gereja sebagai tubuh Kristus itu kan sesungguhnya dampak yang ideal atau ditargetkan yang dicapai untuk lingkungan tempat gereja itu kan untuk memberikan kedamaian kan Pak. Kira-kira kalau menurut Bapak gimana sih caranya kayak supaya tubuh-tubuh Kristus tersebut bisa supaya bisa mewujudkan dampak yang ideal seperti itu Pak? Juga idealnya gereja menjadi lembaga yang kemudian tidak memandang latar belakang apapun. Ketika mereka melihat ada sesuatu yang menimbulkan ketidakdamaian dalam kehidupan manusia secara manusiawi, disitulah mereka hadir. Idealnya gereja melakukan banyak research untuk melayani, lalu kemudian mengambil langkah nyata hasil dari research tersebut. Tidak serta-merta hanya mengikuti arus yang ada di dunia. Dampaknya adalah satu, hidup di dunia itu damai. Kedamaian ini membawa segala-galanya. Kalau orang damai, sukacita, wah itu luar biasa. Saya mau nanya, apakah misi dan tugas gereja ini juga merangkul umat non-Kristiani nggak? Oh iya, jelas ya. Dan misi ya, misi gereja itu adalah mewartakan kabar gembira sampai ke ujung dunia. Kabar gembira itu adalah Injil. Setelah itu ada 5 tugas gereja itu. Nah itu saja sebenarnya. Kita menjadi pelopor untuk merangkul agama-agama lain melakukan kebaikan buat dunia. Jadi dengan kedekatan kita terhadap ilmu pengetahuan, budaya, teknologi,
kita bisa menjadi pelopor untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat. Terus kita juga harus berhati-hati, jangan sampai kita memanfaatkan atau menggunakan ilmu pengetahuan tidak selaras dengan firman untuk meng-ACC sikap-sikap yang kurang tepat. Jadi kan di Indonesia saat ini, nggak terkecuali di lingkungan hidup kita pada saat ini, mengalami banyak sekali pergerakan dan kemajuan serta perubahan gaya hidup ya Pak. Ya. Dan nggak jarang pula perubahan-perubahan itu nggak sesuai dengan pandangan atau ajaran Kristus. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan gereja sebagai tubuh Kristus terkait hal-hal tersebut, Pak? Gereja harus tanggap. Gereja itu siapa sih? Gereja itu sebenarnya kita. Pada saatnya sekarang ini, boleh percaya boleh tidak ya, tapi sudah ada waktu tanda-tandanya. Namanya akhir zaman. Gereja cara mengatasi, cara menanggapi, salah satunya menyerahkan diri kepada Tuhan dan mendoakan. Beberapa waktu lalu itu kan gereja sempat ada pemberitaan yang menyorot tindak kriminalitas, baik itu berita hoax maupun berita yang betul-betul diusut yang terjadi di seputaran gereja ataupun tempat ibadah lain bagi umat Kristiani. Contoh kasusnya itu seperti korupsi di gereja ataupun kasus-kasus pelecehan seksual dan kasus-kasus lainnya. Nah, menanggapi hal tersebut itu dan juga mengingat peranan gereja sebagai tubuh Kristus, bagaimana tanggapan Anda terhadap kasus-kasus tersebut dan sejatinya apa sih yang seharusnya dapat dilakukan sebagai solusi dari hal-hal tersebut? Ini harus disikapi dengan sangat tegas. Kita seringkali memisahkan rohani dan non-rohani, sehingga itu juga muncul di dalam kehidupan gereja dan di dalam gereja dan di luar gereja. Kehidupan kita adalah penyembahan kita pada Allah. Batasan itu Tuhan izinkan ada untuk memelihara kehidupan. Tuhan datang ke dunia itu bukan untuk orang yang baik-baik. Tapi Tuhan datang ke dunia itu untuk mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Perubahan-perubahan itu gereja salah satunya hanya bisa memberikan satu spot yaitu tentang doa. Doa untuk semua orang. Satu orang berdoa dan bertobat itu akan menyelamatkan 1000 orang. Satu orang selalu mendoakan untuk banyak orang, satu orang mendoakan akan 1000 orang untuk pertobatan itu luar biasa. Maka dunia akan damai dan dunia akan menjadi suatu hidup yang seperti awal ya. Dan terakhir, apa peran yang dapat kami lakukan sebagai mahasiswa untuk dapat ikut serta dalam panggilan gereja sebagai tubuh Kristus ini? Miliki komunitas, karena itu yang akan menguatkan kalian. Kalian nggak akan bisa menghadapi dunia sendirian. Komunitas yang sehat biasanya mendewasakan orang-orang di dalamnya. Kita diciptakan sebagai ciptaan Allah yang sempurna, manusia itu yang sempurna ya. Maka peran kita adalah mengisi dari apa yang telah diciptakan Tuhan. Contohnya, kamu mahasiswa ya harus banyak belajar, sehingga dalam belajar menemukan banyak ilmu. Nah, di banyak ilmu kamu bisa membagikan banyak orang. Nah, kamu setelah membagikan banyak orang akan ada terjadi sukacita yang besar, baik pada dirimu maupun kepada banyak orang. Itu saja perannya sebagai mahasiswa, yaitu salah satunya yang utama adalah belajar, ya, mencari ilmu pengetahuan. Apalagi ini jurusan apa? Hukum perdata apa pidana? Masih belum, Pak. Oh, belum ya? Oh ya, ini kan calon-calon hakim, jaksa dan sebagainya. SH itu enak loh, ya. Nanti kalau sudah lulus kamu cari kerjaan jadi sumber harta. SH itu sumber harta. Makanya banyak nggak ada orang SH nggak punya, rata-rata punya ya sumber harta ya. Tapi ingat harta itu hanya sebagai sarana dan prasarana hidup di manusia ya. Jangan terjerat harta ya. Karena sarana prasarana itu hanya di dunia. Tetapi yang kekal adalah setelah kita dipanggil Tuhan. Walaupun kamu belum gelar, tak kasih gelar. Jadi murid Yesus itu gelarnya S2. Tahu nggak S2? Selalu senyum. Ya. Selalu senyum. Nah, belakangnya MM. Kalau udah selalu senyum, gelar S2-nya MM. Mondar mandir. Melayani maksudnya. Ya. Nah gitu.
Di pertanyaan-pertanyaan tadi dan dari jawaban Sir, kami dapat merangkum bahwa 3 tugas gereja yang utama adalah koinonia, marturia, dan diakonia. Kemudian yang dicari gereja adalah kedamaian, bukan kedamaian dalam fisik, namun kedamaian dalam hati. Kemudian misi gereja Kristiani pun tidak hanya untuk umat Kristen, tapi umat yang lainnya juga. Kita sebagai umat Kristen harus menjadi pelopor tindakan yang tepat, yang dimana kita harus cepat dalam respon, tapi tidak terburu-buru. Kemudian gereja juga harus mendewasakan umat di dalam dan di sekitar gereja itu sendiri. Jadi ya kita belajar kalau misalnya kita harus mempunyai iman yang meskipun sebesar biji sesawi itu gak apa-apa, dan menjadi berkat buat semua orang. Dari interview kali ini, saya belajar bahwa sebenarnya dalam gereja Kristen Protestan ataupun gereja Kristen Katolik, itu tujuannya sama, yaitu memberikan kedamaian. Apalagi di zaman sekarang ini yang sudah banyak sekali berita palsu dan juga hal-hal menyimpang yang dinormalisasikan. Dan disinilah peran gereja hadir untuk saling mendoakan dan membuat satu komunitas yang sehat agar anggota-anggotanya boleh bertumbuh bersama dan juga merasakan kedamaian Kristus di dalam hati mereka. Tidak hanya bagi anggota-anggotanya saja, namun juga bagi umat-umat non-Kristiani yang ada di sekitar. Berdasarkan kegiatan interview kemarin, saya jadi tahu bahwa sebenarnya apa itu fungsi dari sebuah gereja dan peran kita sebagai tubuh Kristus. Walaupun hal ini terdengar cukup sederhana, namun saya sadar sebagai manusia biasa, kita pasti akan menghadapi banyak rintangan untuk mewujudkan surga dunia dan damai sejahtera tersebut. Tapi saya yakin, jika kita dengan persekutuan kita atau gereja kita memiliki tekad dan iman yang kuat, setidaknya kita bisa mewujudkan surga dunia tersebut di lingkungan gereja. Dari sini, saya juga belajar untuk selalu mendoakan orang lain dan saling mengingatkan, serta melakukan apa yang menjadi tugas mahasiswa dengan baik untuk dapat memuliakan Tuhan dan membantu tubuh Kristus lainnya. Melalui interview bersama Pak Arda dan Pak Robert, saya belajar bahwa gereja memiliki misi dan tugas utama untuk mewartakan kabar gembira, yaitu Injil kepada siapapun. Untuk itu, sebagai mahasiswa, hal yang perlu saya lakukan untuk bisa ikut berkontribusi dalam tugas dan misi gereja adalah dengan menuntut ilmu setinggi mungkin agar bisa membagikan ilmu tersebut kepada orang lain sehingga bisa menjadi terang bagi sesama. Refleksi saya terhadap interview tersebut adalah yang menjadi pokok gereja itu ternyata iman, harapan, dan kasih. Tanpa iman, kita tidak punya harapan, dan tanpa harapan, kita tidak punya kasih. Cinta hanya ada di ucapan, namun kasih ada di dalam hati dan perbuatan. Kita sebagai makhluk hidup ciptaan Allah yang sempurna adalah untuk membagi ilmu dan menciptakan sukacita dan damai sejahtera bagi sekitar kita. Setelah melakukan interview dengan kedua narasumber, yang menjadi refleksi bagi saya adalah saya belum memberikan partisipasi yang maksimal dalam misi dan tujuan gereja sebagai tubuh Kristus yang berdampak bagi lingkungan sekitar saya. Maka dari itu, ke depannya yang bisa saya lakukan adalah memulai dengan langkah-langkah kecil, seperti melakukan pelayanan bagi sesama dan lingkungan di sekitar saya. Beberapa hal yang saya dapatkan dari interview kita kali ini adalah yang pertama bahwa kita adalah gereja-gereja kecil. Sebagai gereja-gereja kecil, kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Jadi ketika kita menjadi terang dan garam, otomatis kita akan menjadi peka akan kebutuhan teman-teman kita atau sesama kita. Kemudian kita juga harus memiliki iman yang besar, sehingga kita dapat mencerminkan kasih Kristus dalam diri kita, dan kita dapat merangkul tidak hanya teman-teman kita yang Kristiani, namun non-Kristiani juga. Jadi kita dapat mencerminkan kasih Kristus dalam diri kita kepada orang-orang tersebut. Buah nangka buat duren, nggak nyangka Universitas Pelita Harapan keren-keren gitu, ya kan? Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih ya. Nah,